wanna save my life. Had to get involved again. Halo Sobat Sipalin Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Perlahan tapi pasti ya, menuju akhir tahun bisa dibilang skuad The Blues hampir komplit. Dan itu dimulai ketika Reece James bisa kembali ke tim utama ya, meskipun sejauh ini ya Reece James belum bisa bermain penuh selama 90 menit. Tetapi progres yang dia perlihatkan membuat kita percaya bahwa tidak akan lama lagi Reece James akan kembali ke performa terbaiknya. Ya, jadi ya pemain ini sangat penting ya, karena kita melihat ya selama Reece James absen, The Blues kesulitan untuk mengalahkan tim-tim yang bermain low block ya, bermain bertahan atau cenderung parkir bis. Dan ya tentu solusi yang diberikan oleh Reece James dari posisi fullback kanan ya tentu passing, crossing dan juga shooting dari luar kotak penalti ini bisa membuat perbedaan lah ketika dia bermain di posisi fullback kanan ya, ketimbang ketika Malo Gusto yang bermain ya, karena Malo Gusto ini ya saya akui dia overpower ketika bertahan ya, punya kecepatan, kemudian semangat juang yang luar biasa. Tetapi Reece James punya keunggulan ketika kita melakukan serangan ya. Solusi yang diberikan oleh Reece James ketika menyerang itu tidak dimiliki oleh Malo Gusto. Kemudian kembalinya Armando Broja yang menambah pilihan di lini depan, tidak lagi mengandalkan Nicolas Jackson ya secara terus-menerus ya, dan ini juga bisa membuat Nicolas Jackson bisa menaikkan level permainannya karena sudah memiliki saingan ya di lini depan. Kemudian ada Benoit Badiashile yang juga kembali dari cedera dan menambah opsi di lini belakang ya. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila Thiago Silva ini mengalami cedera atau Axel Disasi maupun Levi Colwill, karena Benoit Badiashile tidak kalah baiknya. Dan menurut saya ya Benoit Badiashile lebih baik dari Levi Colwill dan juga Axel Disasi ya, kecuali Thiago Silva bisa ya diperdebatkan lah siapa yang terbaik ya antara Thiago Silva dan Benoit Badiashile sejauh ini. Kemudian ya kabar terbaru sebelum The Blues melakoni laga tandang ya di pekan ke-13 di markas Newcastle ya, kita mendapat kabar baik tentunya, di mana Romeo Lavia dan juga Christopher Nkunku ini sudah kembali ke lapangan Cobham untuk melakukan latihan. Ya, jadi ya kemungkinan besar ya menurut beberapa sumber yang saya baca, Christopher Nkunku dan juga Romeo Lavia ini membutuhkan ya setidaknya beberapa sesi latihan lagi untuk kembali bugar ya, agar bisa dilibatkan di pertandingan The Blues selanjutnya. Dan ya menurut saya menghadapi Newcastle terlalu riskan jika Christopher Nkunku dilibatkan. Ya, meskipun ya tentu Christopher Nkunku ini sudah bisa bermain, tetapi kita lihat Armando Broja ketika dipaksakan bermain lebih dari 60 menit ya, dia mengalami kram ya ketika sprint. Kemudian Reece James juga demikian. Jadi ya tentu kita tidak ingin hal-hal buruk kembali terjadi ya, meskipun cederanya Christopher Nkunku ini bisa dibilang membuat The Blues mendapatkan Cole Palmer ya. Bayangkan kalau Christopher Nkunku tidak mengalami cedera di laga terakhir preseason ya, kita tidak akan mendapatkan Cole Palmer ya. Dan ya tentu Cole Palmer bisa dibilang pembelian terbaik di bursa transfer musim panas lalu ya. Tidak ada pemain lain yang berkontribusi di klub barunya seperti Cole Palmer ya. Jadi ya saya rasa menghadapi Newcastle kemungkinan besar Christopher Nkunku tidak dilibatkan, dan juga Romeo Lavia ya. Mungkin nanti ketika menghadapi Brighton ataupun Manchester United ya,
Romeo Lavia dan juga Christopher Nkunku ini bisa dilibatkan. Pertanyaan yang kemudian muncul ya setelah Christopher Nkunku kembali dari cedera adalah siapa pemain yang akan tergusur dari starting line up The Blues. Ya, dan ini adalah sesuatu hal yang sulit ya untuk kita prediksi. Dan menurut saya ya satu-satunya pemain yang mungkin akan tergusur dari starting line up The Blues sejauh ini adalah Enzo Fernandez. Ya, tentu teman-teman banyak yang tidak setuju ya, banyak yang tidak sependapat dengan saya. Tetapi saya melihat ya di beberapa pertandingan terakhir The Blues, penampilan dari Enzo Fernandez ini tidak lebih baik dari Conor Gallagher ataupun Moises Caicedo di lini tengah The Blues. Ya, jadi saya beranggapan bahwa satu-satunya pemain yang kemungkinan besar bakal tergusur dari starting line up The Blues adalah Enzo Fernandez. Kita melihat Raheem Sterling bermain sangat baik, Cole Palmer apalagi, Nicholas Jackson juga di beberapa pertandingan terakhir selalu berkontribusi dengan golnya. Ya, jadi satu-satunya pemain yang menurut saya bisa tergusur adalah Enzo Fernandez. Ya, kalau teman-teman ya silahkan nilai sendiri, tetapi menurut saya Enzo Fernandez adalah pemain yang terancam posisinya ketika Christopher Nkunku kembali ke tim utama. Dan kembalinya Christopher Nkunku ke tim utama The Blues tentu akan menambah ya warna serangan dari The Blues ya, dimana saat ini tumpuan serangan atau otak serangan ada di Cole Palmer ya, dan juga Raheem Sterling ya. Dengan kembalinya Christopher Nkunku tentu akan menambah variasi serangan ya, dan juga ya jumlah gol The Blues ya, kita harapkan akan bertambah ya, dimana ya Christopher Nkunku tidak hanya bisa mencetak gol dari open play, tetapi juga bisa mencetak gol dari situasi bola mati ya. Kita lihat di Bundesliga di 2 musim terakhir dia mampu mencetak 4 gol dari situasi free kick ya, dari 15 free kick yang dia lakukan ya. Tentu ini akan menjadi solusi ya ketika The Blues tidak mampu mencetak gol dari situasi open play. Karena sejauh ini ya setelah era Didier Drogba, ya, kemudian Frank Lampard, Marcos Alonso, ya sama sekali The Blues tidak punya pemain yang bisa memanfaatkan sepakan bebas, kecuali Reece James ya yang sedikit punya kelebihan dalam urusan melakukan tendangan bebas. Jadi dengan kembalinya Christopher Nkunku ke skuad utama ini bisa menjadi solusi lah, dimana ya The Blues tentu bisa memaksimalkan setiap tendangan bebas ya atau free kick yang didapatkan ya. Dan prediksi saya kemungkinan besar ya kembalinya Christopher Nkunku di starting line up The Blues ini akan menempati posisi pemain bernomor 10 ya di belakang Nicholas Jackson, sehingga ya pemain yang kemungkinan besar akan tergusur adalah pemain yang berada di lini tengah kita, entah itu Conor Gallagher atau Enzo Fernandez, karena Moises Caicedo kemungkinan besar akan tetap berada di pivot ya. Kita tidak tahu siapa yang akan menemaninya di double pivot, apakah Enzo Fernandez atau Conor Gallagher ya. Tetapi kembali lagi ke penampilan 3 gelandang kita ini, yang sejauh ini menurut saya Conor Gallagher dan Moises Caicedo adalah pemain yang sangat vital perannya di lini tengah The Blues ketimbang Enzo Fernandez. Jadi kemungkinan besar Enzo Fernandez akan tergusur dari starting line up The Blues dengan kembalinya Christopher Nkunku. Oke, mungkin teman-teman ada yang sepakat dan juga ada yang tidak sepakat dengan pendapat saya, tetapi itu hal yang wajar. Sementara Romeo Lavia ya saya rasa masih agak sulit untuk menembus tim utama The Blues, apalagi ya saingannya bukan hanya Enzo Fernandez, Moises Caicedo dan juga Conor Gallagher, tapi juga ada Leslie Ugochukwu yang sejauh ini ketika dia dimainkan ya dia bermain sangat baik. Dan kalau saya disuruh memilih ya siapa yang pantas dimainkan antara Enzo Fernandez atau Leslie Ugochukwu, tentu saya lebih memilih Leslie Ugochukwu ya. Kenapa? Karena ya Leslie Ugochukwu ini selain dia mampu memberikan umpan progresi ke depan ya, dia juga punya keunggulan dalam urusan duel udara ya. Jadi inilah yang membuat saya lebih memilih Leslie Ugochukwu. Bukan Enzo Fernandez tidak bagus ya, tetapi ya tentu di Premier League ya kalian harus punya pemain yang
handal dalam urusan duel apapun, entah duel bola bawah ataupun duel bola udara. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan saya, silahkan ketik di kolom komentar, kita bahas di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.